'Cause we'll be on a tether. Cause we'll be on a tether. Kita share screen. Mana ya? Oke. Ya Bu, mulai. Kita langsung. Pagi Bu. Pagi, sorry telat. Oh, apa Bu? Kita mulai aja. Oke. Kak Cika mulai ya, cerita hari ini adalah topiknya ada beberapa sih sebenarnya, tapi hari ini kayaknya Ibu biasa ya kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Iya. Hari ini mau nanya, mau cerita tentang ini nih, programming language dulu. Jadi supaya kebayang teknologi yang ada tuh sekarang apa aja, misalnya ya kalau kita mau belajar coding misalnya gitu ya, itu tuh ada apa aja sih, ngapain aja, sejauh apa bisa dibuat bikin apa gitu ya kira-kira. Jadi nanti itu kan nextnya pengen ngejelasin ke Bu Maya tuh tentang teknologi yang sekarang lagi apa namanya state of the art-nya gitu lah ya, kayak NFT, terus cryptocurrency, terus metaverse gitu ya, untuk siap-siap shifting ke masa depan lah. Soalnya kita sebagai yang udah kalau yang udah tua-tua gini sih ya maksudnya biar lebih prepare aja gitu sama investment, terus bisnis gitu. Bisnis mau kemana nih arahnya gitu. Sebaiknya diputar kemana, sebaiknya di-upgrade ke gimana gitu. Nah ini tuh salah satu building block. Sebenarnya building blocks-nya itu programming language. Jadi bahasa pemrograman tuh ada banyak nih Bu. Jadi ada segini. Ini tuh belum semua gitu. Bu, Dan Kak Cika, aku mau nanya. boleh. Ini aku tuh terima SMS ya kan, lucu dari orang. Maksudnya WA-nya nih WA biasa gitu ya. Tapi dia kasih tahu kode verifikasi Yahoo kamu tuh ini gitu. Itu benar nggak sih? Enggak. Enggak ya, soalnya ini nomor biasa kan, lucu ya. Biasanya kalau dari misalnya dari Google atau dari Yahoo kan mungkin keluar ya Yahoo gitu kali ya, atau Google gitu ya. Iya. Benar ya? Benar. Pokoknya kalau minta nomor verifikasi atau minta ngeklik link atau minta ya gitu nggak usah lah, dibiarin aja. Soalnya kalau ya ini dia kasih tahu ini kode verifikasi kamu tuh ini gitu, dia kasih tahu. Oh, atau mungkin bisa jadi ada orang lain yang mencoba masuk juga sih Bu Maya, bisa begitu juga. Misalnya ya, dulu Kak Cika pernah punya namanya tuh, ntar lu, ada e-money dulu, lupa Mandiri atau apa, e-cash, lupa pokoknya. Jadi e-cash Mandiri itu lupa, Bu Maya mungkin punya deh. Si nomor rekeningnya tuh nomor handphone kita. Jadi saya Bu Maya punya nomor rekening di Mandiri itu, tapi nomor rekeningnya nomor rekening Bu Maya. Nah, kalau kita mau login ke situ, berarti kan pakai nomor telepon kita, terus pakai password kita kan. Nah, suatu hari Kak Cika tuh bingung, kenapa kok ada yang ngasih kode. Ternyata ada orang yang mencoba login ke situ, ke e-cash Mandiri itu. Jadi dia coba kan, tahu kan, oh dia nomor teleponnya sekian nih, nomor sekian, gue masuk, terus dia coba passwordnya. Nah, dia coba ganti password. Nah, untuk ganti password, dia nanya ke kita kan, nah masuknya ke device kita. Terus ada satu pas itu tuh pas lagi mau jualan di, dulu tuh zaman apa sih, bukan Bukalapak deh, dulu ada pokoknya marketplace yang kalau misalnya kita jualan itu lewat WhatsApp. Nah si orang itu tuh jadi tahu nomor telepon kita, dia coba ngebobol si itu, terus dia nanya, saya kirim kode verifikasi udah ke kamu berapa, coba sebutin nomor verifikasinya supaya saya bisa beli barang kamu or anything gitu. Jadi kita bingung, kok ini nomor dari dia masa gitu kan. Terus pas dipikir-pikir, wah nggak mungkin gitu kok,
Dia bilang, mana nomornya berapa? Dia bilang, kodenya. Soalnya itu saya mau verifikasi, kamu benar nggak? Karena saya mau beli barang kamu. Dia bilang gitu. Terus ketika pikir, oh nggak mungkin. Berarti dia nyoba masuk ke itu pakai nomor kita. Terus dia mau nebak password atau mau ganti password. Dia nanya verifikasinya ke kita. Kalau kita kasih, ya dia ngeganti password kita, masuk deh ke bank kita langsung. Bisa gitu juga Bu Maya. Jadi maksudnya Ya, kalau ya. ada gitu, cek juga barangkali ada orang yang mencoba login gitu. Nah itu serem juga kan. Gantian password harus diganti semua. Ya, ya. Oke, thank you. Oh iya, sama-sama Bu. Terus tagihan juga bahaya. Sekarang suka ada tagihan dari Apple Store atau dari apa gitu ya, dari Google Play. Tagihan, tapi bukan, itu tuh hati-hati juga. Misalnya login ya ke sini untuk lihat tagihan kamu. Misalnya tiba-tiba nih Bu Maya dapat tagihan Kenzi nih beli game misalnya 2 juta gitu kan. Terus Bu Maya kan ngamuk tuh pasti, hah Kenzi beli game apa nih? Kok gue ditagih sih gitu. Nah itu kan kalau kita nggak ngecek emailnya seksama, itu linknya kita klik kan pasti dengan emosi gitu. Ah gue apa nih gitu. Taunya terus klik, dia kasih tampilan login misalnya ke email atau kemana untuk ngecek kan. Kita kan udah, wah gila gue ditagih 2 juta apa? Pasti masukin username sama password kan. Nah itu padahal bohong gitu. Jadi akhirnya dia tahu, oh username password lo itu ya. Ya udah gue sekarang login ke sana beneran gitu. Terus dia ambil akun kita. Itu juga bahaya buat hati. Tagihan, notification yang gitu-gitu dicek banget bener nggak ya dari BNI, bener nggak ya dari itu. Jadi kalau saya sih karena nanya, kamu beli game nggak? Ini ibu ditagih nih ya. Enggak beli. Oh ya berarti bukan gitu. Kalau iya, nah bila beli game 2 juta. Ya gitu. Oke. Lanjut tuh Maya. Nah, bahasa pemrograman ini kan ada banyak nih ya, segini banyak. Tapi kan paling banyak dipakai tuh Python sebenarnya. Nah, kalau yang Kenzi belajar tuh Lua tuh lagi berkembang juga, tapi nggak ada di sini. Anak-anak tuh sekarang lagi belajar Lua untuk di Roblox. Lua tuh juga bagus, cuman emang dia spesifik, kurang apa ya, belum banyak dipakai lah. Tapi sintaksnya bagus. Nah, setiap bahasa pemrograman ini kan ada apa ya, ada gunanya masing-masing nih, enggak? Jadi belajar yang mana? Bisa semua enggak sebenarnya. Bisa aja yang paling gampang, misalnya Python aja bisa dulu deh gitu ya. Nanti kalau misalnya mau belajar bahasa lain, itu sintaksnya tahu, kita udah tinggal belajar aja, pindah aja, asal logiknya udah tahu. Nah, bahasa pemrograman yang sekian banyak ini tuh ada rankingnya sebenarnya. Jadi tergantung dia dipakai untuk apa. Apakah untuk bikin website gitu misalnya, untuk bikin aplikasi desktop, atau mau buat bikin aplikasi di handphone, atau mau bikin di microcontroller nih yang ada gambar kayak kutu ini nih. Itu kan kayak Python itu cuma bisa di web sama di desktop. Tapi dia terkenal banget. Nah, ini bahasa-bahasa yang banyak digunakan. Jadi misalnya nih Bu Maya pengen bikin aplikasi gitu. Pengen bikin aplikasi dong. Nah, aplikasi berarti mesti mikir dulu nih, mau aplikasinya di desktop, di laptop gitu, atau mau di mobile phone, atau mau di web, atau misalnya mau ditaruh di device kayak misalnya pengen punya mesin kopi yang bisa disuruh-suruh gitu. Jadi bisa disuruh dari handphone gitu. Sekarang ngebrew ya kopinya, atau saya mau pulang nih jam segini, kopinya coba dimasak gitu. Bisa gitu juga gitu pakai bahasa pemrograman ini. Jadi powerful, cuman yang orang nggak kebayang itu biasanya development-nya gitu. Jadi pada saat gue mau bikin aplikasi nih, harus gimana ya? Nah itu tuh prosesnya emang banyak gitu. Kalau kita mau di web prosesnya beda. Kalau mau di desktop prosesnya beda gitu ya. Nah kalau mau di semua, oh itu gede duitnya soalnya setiap platform itu implementasinya beda. Codingnya mungkin bisa jadi bahasanya mungkin bisa sama ya, tapi nanti ada kayak misalnya gini, harus connect ke database. Kalau dari handphone ke database itu caranya beda nih. Kalau dari web atau aplikasi mau gini, itu ke database beda. Kalau misalnya mau ada di semua device, nah itu tuh semua harus diintegrasiin. Integrasinya itu yang susah. Nah sebenarnya pada saat kita pengen punya software gitu misalnya, gue pengen bikin software aplikasi biar orang bisa download. Nah, Kak Cika tuh kemarin punya teman, dia tuh bisnisnya kalau mereka kan dokter ya, kalau dia adalah psikolog gitu lah ya, dosen psikolog. Nah, dia tuh pengen bisa kasih advice gitu ke semua orang. Nah, dia pengen bikin aplikasi. Terus Kak Cika tanya, gimana sih aplikasi buat gimana? Buat orang konsultasi.
konsultasi gimana? Iya, soalnya kalau mereka pada nelpon, pada WhatsApp gitu, gue bingung jawabnya gimana karena banyak banget. Nah, gue pengen ada kayak aplikasi di mana mereka bisa ngisi form dulu kek atau ngasih keluhan gitu ya. Atau gimana. Nah, itu dia bilang kira-kira berapa ya kalau mau bikin aplikasi kayak gitu. Nah, itu tuh kompleks sebenarnya karena selain development-nya nih, misalnya dia pengen bikin ya, misalnya katakan aja, umpamanya kan pasti tahu ya Halodoc ya, atau yang ada chat sama dokter itu pasti satu divisi orang banyak yang akan maintain software itu, karena mereka harus atur kan, ada berapa dokter yang akan jawabin chatnya, terus mereka akan simpen data-data apotik, data-data obat, terus data-data gejala, itu tuh kan datanya harus diupdate. Terus software-nya harus disesuaikan juga nih sama, oh kalau di mobile berarti kan mesti jalan di Android yang versi berapa, harus jalan di iOS yang versi berapa. Terus kalau misalnya mau jalan di web berarti implementasinya pakai bahasa yang agak berbeda. Nah dia nanya gimana ya gue mau bikin aplikasi. Terus Kak Cika bilang kayaknya itu kalau buat sekarang terlalu berat gitu. Lu mau invest 100 juta gitu di situ. Sementara dia udah bikin orangnya nggak mau download app-nya gitu, nggak balik gitu. Jadi kemarin tuh lagi mikir bikinin sederhana aja pakai chatbot gitu ya. Jadi si botnya bisa jawab misalnya pertanyaan umum aja. Kenapa, ada keluhan apa mau booking, jadwal. Ya udah kalau booking nanti dikasih booking tanggal berapa itu bisa sama bot gitu ya. Atau misalnya mau nanya pertanyaan umum aja deh, misalnya kenapa, ada keluhan apa nih, anak saya depresi gitu. Oke, ada pilihan depresinya gimana gitu ya. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang umum dijawabnya sama bot aja. Nanti kalau udah kompleks baru janjian. Ya udah janjian konsultasi sama si Bu Adi ini gitu ya, si ibu ini gitu. Kak Cika bilang gitu. Karena kalau dia pengen bikin app, waduh itu harus, kecuali ya misalnya bisnisnya udah gede banget nih kayak misalnya udah gede lah ya, apa ya, tapi susah sih. Kayak misalnya gini aja, misalnya juga ada orang misalnya jualan keripik atau oleh-oleh, terus dia laku banget gitu, terus dia pengen bikin app. Sebenarnya nggak make sense gitu, daripada dia bikin app, mendingan dia jualan di Tokopedia kayak jualan di TikTok gitu. Karena lebih dipromot kan, mereka kan platformnya udah gede tuh, yang lihat lebih banyak gitu. Kalau kita berjuang sendiri pakai app, itu agak susah. Jadi itulah ya intinya si programming ini kompleks lah. Tapi semua tuh akhirnya dibuatnya pakai bahasa ini. Nah, si programmer itu juga beda-beda. Jadi misalnya kita mau nih hire orang nih, gue mau bikin website gitu. Orang yang kita hire harus beda sama yang bikin misalnya aplikasi buat handphone. Terus atau misalnya yang bikin misalnya gue mau bikin rumah smart home sama coding-codingnya itu beda orang juga gitu. Kalau mau bikin game itu orangnya beda lagi gitu. Jadi setiap setiap implementasi program atau aplikasi atau sistem itu programmernya beda dan mereka skill set sama personality-nya juga beda gitu. Contoh nih misalnya ada front end web development nih, misalnya Bu Maya pengen bikin website ya, pengen bikin website buat dokter gigi misalnya ya. Atau Kak Cika bikin website buat perokot gigi gitu. Nah, biasanya kan ada yang bikin rancangan desain depannya kan. Misalnya oke, mau gimana nih kalau misalnya website rumah sakit warnanya mau apa gitu. Terus di depan mau ada info apa aja, komposisi fontnya kayak gimana. Terus orang ngeklik apa, informasi yang boleh dilihat apa aja, mereka boleh login atau enggak gitu ya. Itu di depan tuh tampilan itunya yang bikin front end web development si programmernya. Jadi programmernya masih jago nentuin warna, mesti jago komposisi huruf kan, misalnya orang ada yang lebih suka misalnya Tokopedia daripada Bukalapak atau daripada Shopee. Nah itu tuh web development front end tuh yang ngatur. Jadi misalnya gue nggak suka belanja di sini habis mencetnya lama, misalnya mau check out bingung gitu, belok sana belok sini dulu gitu ya. Itu web development front end programmer. Nah yang bikin transaksinya bisa cepet, terus udah gitu misalnya transaksinya cepet, check out, bayar segala macem, itu back end, orangnya beda lagi gitu. Kalau back end itu lebih mikirin kayak misalnya kalau ibaratnya kalau front end itu kayak kalau kita ke restoran itu tuh yang nyambut gitu, atau orang yang di depan yang menerima pesanan kita gitu ya, yang ngatur ruangannya gitu. Back end tuh dapur, jadi orang tuh nggak lihat di dapur tuh mau kebakaran kayak mau berantem gitu, mau ternyata disambung-sambung pancinya apa segala macam gitu ya. Misalnya kalau di back end beneran tuh codingnya mungkin jumpalitan tuh
dari sini ke situ, dari sini, wah itu orang nggak ada yang lihat aja gitu sebenarnya. Oh jalan aja, padahal wah programmer back end tuh pusing banget gitu. Misalnya pelanggannya ada banyak banget gitu, yang masak juga kan di belakang pusing gitu. Nah itu kayak gitu. Terus kalau bikin mobile development, misalnya mau bikin game atau aplikasi di handphone, itu orangnya juga beda lagi. Karena dia harus bisa bikin aplikasi yang kecil. Karena kalau gede, orang nggak mau download dan nggak mau pakai. Kalau bikin game itu harus bisa bikin aset-asetnya. Kayak si Kenzi tuh kan dia pinter tuh, suka bisa bikin apa ya? Kenzi tuh pintar deh kalau suruh ngedesain ruangan gitu. Nggak tahu lah dia, nggak tahu ada arsiteknya apa ada artnya gitu ya Bu Maya. Kenzi itu kalau bikin space tuh bisa lighting gitu, bisa nggak tahu dia bisa bikin ambience gitu. Tokoh atau misalnya flow-nya tuh bagus. Nah, itu game development tuh harus bisa gitu. Jadi bikin teren atau bayangan bahwa ini tuh ruangan ini tuh mau gimana, nanti orang-orangnya gamenya tuh mau kayak apa, siapa yang berinteraksi, itu beda lagi. Terus desktop application beda lagi. Sistem programming tuh biasanya lebih ke kayak misalnya bikin robot gitu. Misalnya bikin sistem kontrol atau misalnya bikin robot buat operasi gitu. Robot atau bikin simulasi operasi itu beda lagi. Jadi setiap programmer itu pasti beda-beda skillnya. Memang ada yang namanya full stack programmer gitu. Jadi dia bisa gitu ya semua bahasa, dia ngerti gitu ya. Dia bisa secara umum dia ngerti lah. Cuman apa namanya kalau mau project, jadi biasanya ada yang namanya full stack programmer tuh kita nge-hire dia untuk kerjain semua. Cuman kalau emang mau delicate banget harus setim gitu. Jadi kayak satu bagian apa, tapi itu jadi mahal sih emang. Gitu. Nah, kalau kita lihat di bahasa pemrograman nih, misalnya Bu Maya lihat ya, kan ada website nih, Google, Facebook, YouTube. Mereka tuh semuanya, LinkedIn lah, apapun ya, TikTok, Twitter, Wikipedia, itu semuanya biasanya front end itu pakai JavaScript. Jadi kalau kita bisa bahasa JavaScript itu sebenarnya apa Node.js gitu ya, itu udah oke nih buat jadi programmer website. Jadi pada umumnya website ini tuh bahasanya itu aja, cuman untuk front end ya, front end kan buat tampilan biasanya. Tapi di back end tuh sesuai kebutuhannya masing-masing gitu. Kayak Google sama Facebook tuh beda di dapurnya mereka tuh, mereka menggunakan bahasa pemrograman yang berbeda karena cara mereka memanage data beda gitu ya. Terus cara mereka mengimplementasikan, kan problemnya kalau dari website besar ini kan transaksi sebenarnya. Ini data lama sih sebenarnya, cuman kebayang nggak sih jutaan orang atau ada berapa juta transaksi per jam per menit gitu, ada orang yang akses gitu, dan itu kalau nggak diatasi dengan baik pasti servernya down. Itu pakai programming karena harus ngatur kan nih ada sekian banyak orang lagi login, misalnya Tokopedia nih ada 100.000 orang nih lagi check out gitu. Nah itu gimana tuh? Kan harus di coding ya, maksudnya dibuatkan alurnya supaya misalnya oke, yang check out duluan siapa? Ini barang masih ada stoknya nggak? Kalau misalnya dua orang check out bareng, stoknya gimana nih gitu? Misalnya sisa satu, jadi gimana supaya mereka nggak rebutan gitu? Ya gitu deh pokoknya. Jadi programming language itu macam-macam, implementasinya semua sebenarnya building blocks-nya dari semua yang ada di internet itu ya pasti pakai bahasa pemrograman. Hanya memang peruntukannya buat apa nih gitu. Kalau itu ada front end sama back end apa sih? Front end itu tampilan Bu Mai. Jadi kayak kalau restoran tuh kayak tampilan depan gitu, desain depan. Jadi kadang-kadang nih ya kalau saya Bu Maya nih bilang, Kak Cika bisa bikinin website nggak misalnya gitu. Itu Kak Cika pasti front end-nya jelek gitu karena nggak bisa art gitu, nggak pasti warnanya nggak akan jadi, misalnya pun jadi gitu nggak akan kayak desain rumah gitu. Kalau Bu Maya lihat orang teknik itu kan kalau ngedesain tuh nggak bagus biasanya. Nah kalau orang art gitu yang biasa emang belajar gitu ya warna, komposisi, tipografi gitu, itu jago tuh. Makanya kan biasanya kalau orang mau bikin website kita kasih referensi dulu mau yang kayak gimana nih kira-kira, mau warna apa yang dominan, terus tampilannya mau gimana kira-kira, mau misalnya di depan tuh ada gambar atau mau tulisan aja atau ada 3 kolom. Nah, itu front end tuh Bu, depan gitu. Jadi
desain lah pokoknya. Tapi dia harus bisa coding karena dia harus bisa ngoding misalnya gue mau sebelah kirinya ungu, sebelah kanannya hijau misalnya gitu. Atasnya mau biru, fontnya ini. Terus mau ada gambar di tengah, terus gambarnya berjejer 3 atau gambarnya geser. Nah, itu tuh harus bisa. Tapi dia harus jago kayak misalnya gimana ya caranya orang tuh kalau lihat website ini tuh langsung lihat satu page itu dia udah dapat info banyak gitu. Kayak misalnya gini ya contoh nih ya kasih contoh nih misalnya ketika punya website Prokotsi gini ya. Prokotsi gitu ini bikinnya apa? Gini aja gitu. Desainnya tuh ya gini aja, nggak hebat, nggak apa, cuman ya udah ada Prokotsi ini mau lihat apa? Nih ada ini. Terus kalau dibuka juga ya gini aja gitu, nggak gimana gitu, nggak misalnya wah di sini ada bar di sebelah kanan, di sebelah kiri ada apa gitu ya, kan website tuh ada macam-macam gitu. Nah, desain ini tuh yang bikin website menarik itu adalah front end-nya gitu. Jadi kalau misalnya si back end tampil belakang gitu kayak misalnya ada loginnya misalnya, saya mau inilah misalnya nih ya, kalau teman saya tuh punya, nah ini nih ada yang dibikinin sama anak. Aduh, Pavilion ada nggak ya sekarang ya? Nah, ini tuh buatannya Badi nih yang coding biasa Sabtu itu ya. Badi bikin buat emaknya nih. Nih emaknya bilang, tolong dong kalau misalnya mau booking gitu, bisa sama Badi tuh ditambahin. Ini Bu Monce kan. Ditambahin apa? Sama Badi dilepas deh. Pokoknya ada chatnya kalau nggak salah. Tapi bisa pesan gitu ya. Jadi saya mau booking di mana? Ini dia yang bikin, dia bisa gitu. Oke, pakai warna gini. Ntar emaknya bilang nggak mau warna ini gue ganti fontnya, yaitu front end tuh. Sama ada lagi ini Badi juga yang bikin nih. Nah, ini tuh websitenya yang tadi ketika bilang dia pingin bikin aplikasi. Terus ketika bilang, aduh aplikasi, belum ada. Dia punya kelas-kelas gitu. Nah, ini Badi yang bikin nih. Jadi komposisi warna, terus misalnya mau pakai ada gambar, ada channel gitu ya. Nah, ini tuh agak susah ya si website ini. Nah, Badi tuh kerja di situ di Bu Adi ini. Jadi emang digaji untuk maintain si website ini gitu ya. Nah, ini tuh bisa beli barang gitu. Jadi kadang-kadang suka ada pameran gitu ya. Ini jelek banget sih ininya apa internetnya. Jadi nggak loading. Tapi ini bagus website-nya. Jadi misalnya kita, nah kayak gini. Jadi bisa Apa lihat. ini punya siapa? Ini namanya Bu Adi, ada sih dia dosen teman Kak Cika. Jadi dia punya kayak sekolah. Lucu sih kenapa genduk apa sih ini? Gendut tuh artinya Ya aku tahu genduk udah orang Jawa. Oh bener ya, Bu orang Jawa. Iya, dia tuh ketawa menyebut dirinya si genduk. Soalnya dia suka cerita emaknya tuh aku si genduk gitulah. Pokoknya dia brandingnya si genduk lah gitu. Nah, dia tuh punya kelas-kelas kayak gini Bu Maya, dan nanti ya kalau dia diklik itu kita bisa beli dan bisa check out, bisa bayar gitu. Register misalnya, Kak Cika punya udah masuk ya register segala macam. Terus nah, kalau misalnya cuman tampilan aja kayak gini ya, misalnya oke cuman gambar aja lah, cuman orang lihat gini, terus misalnya bisa lihat about me atau misalnya cuman gini aja gitu, beda gitu. Ini lebih di front end. Tapi kalau udah misalnya pengen bisa ada member dong, pengen bisa check out atau pengen bisa chatting, pengen ada botnya, nah itu back end-nya berat tuh. Jadi Badi tuh kalau yang ini dia berat karena si Badi itu harus masukin, kalau register tuh dia harus codingin, misalnya ya kalau Kak Cika sih udah pernah login, kalau misalnya udah pernah masuk tuh harus ada diskon gitu. Nah itu Badi yang ngoding gitu. Jadi sorry ya, harusnya login ya. Login. Jual apa sih ini? Genduk? Nggak jual ya, kayak ngajar ya. Jadi kelas gitu, kayak sebenarnya kayak Prokociji, tapi dia lebih ke ini ke ini loh. Misalnya gimana caranya menghadapi anak-anak di masa pandemi, atau misalnya gimana cara, nah kayak gini. Misalnya gimana kalau ada orang-orang tua yang udah mulai tua, gimana cara kita ngajak mereka ngobrol biar nggak pikun gitu. Lebih ke gitu. Nah, kan ini kan ada kayak course fee-nya berapa, diskon berapa ya, tanggal berapa gitu. Nah, Badi tuh ngoding di mana kalau ada kelas baru, dia harus broadcast ke semua
sosial media. Jadi ada YouTube, ada Twitter, ada Facebook. Nah ini dipasangin juga WhatsApp. Jadi kalau saya mau chat bisa langsung ke WhatsApp. Ini nggak susah sih, udah ada plugin-nya gitu. Tapi kadang-kadang suka ada teman-temannya Bu Adi juga nih yang dia misalnya, oh kita lagi ada galeri seni nih, ada yang mau jualan, itu boleh nanti orang-orang bisa bidding di sini, beli gitu. Ah saya mau beli gitu. Terus nanti kalau misalnya anggota gitu ya, kelas-kelasnya si Geduk ini itu akan dapat diskon gitu. Nah itu Mbak Adi yang ngoding gitu. Jadi dia nanti ngecek ini dia anggota atau bukan ya. Kalau ya dia dapat diskon, kalau enggak. Terus nanti si cardnya harus ngirim email gitu ke orangnya verifikasi ini kelas sudah dibeli. Kalian Anda boleh masuk loginnya ini dan lain sebagainya gitu. Nah itu kerjaan backendnya ya kayak gitu. Kalau Nabadi ngerjain dua-duanya, depan belakang dia ngerjain gitu. Karena ya emang dia bisa sih ya, udah oke lah, nggak terlalu susah gitu. Walaupun emaknya kemarin bilang, aduh Badi udah SMA nih, udah kelas 3 nih, udah mau kuliah, kalau kira-kira berat kita nggak beraniin nerusin si Genduk, katanya gitu. KCK cari programmer lain aja. Tapi kayaknya Badi masih sanggup, oke bisa gitu, Bu Maya. Jadi gitu ya kalau di kasusnya si Genduk itu back end sama front end dua programmernya sama gitu. Kebetulan emang si anaknya bisa gitu ya, dia bisa, Ini anaknya yang ngerjain. anaknya yang ngerjain. Oh. Back end yang mana tadi? Back end-nya tuh yang ini Bu Maya. Jadi sebenarnya di belakang ini Kak Cika nggak bisa login sih. Jadi ini kan belakangnya WordPress ya sebenarnya. Oh Kak Cika punya WordPress sebenarnya. Ini ya, Rokok Cici kan sebenarnya punya WordPress ya. Ini kayak ini ya. Ya kalau Kak Cika masuk ke belakangnya. Nah, ini tuh back end itu adalah di sini nih. Nah, Badi itu ngurus back end-nya si Gendu ini di mana nih kayak tampilannya, mau ada plugins, mau ada tools-nya, mau lihat misalnya. Oh, misalnya Bu Adi bilang, Bad, tolong cekin dong view-nya berapa, bisa nggak ditulis di depan. Badi taruh nih di depan, ini Bu, udah orangnya yang datang sekian, 9557 nih visitornya. Ya. Gitu, jadi si Badi yang kerja di belakang nih ada segala macam lah, ada e-commerce-nya lah, ada apa gitu. Jadi si programmer itu, tapi implementasi website tuh nggak selalu pakai WordPress. WordPress tuh udah ada platformnya. Jadi sebenarnya kita kalau mau naruh snippet coding segala macam tuh bisa diintegrasiin di sini. Kalau yang kayak ini tuh kayaknya beda deh. Badi nggak pakai WordPress. Dia bikin dari CSS, HTML, dia coding, terus dia upload ke server gitu. Sama yang punya Kak Cika yang tadi Prokot Sigi itu gitu. Jadi beda-beda sih cara implementasi kalau website itu memang codingnya beda-beda. Gitu Bu Maya. Jadi setiap proses dari setiap website itu pasti urusannya dapurnya beda-beda lah gitu ya. Ada yang susah, ada yang enggak gitu. Oke, dah ya. Ini udah. Nah, kalau Bu Maya mau lihat ya sebenarnya ini kan secara umum sama ya. Ada programmer back end, ada programmer front end gitu ya. Ada mobile programmer, ada 3D programmer, ada high performance. Nah, bahasa pemrograman itu bentuknya kayak begini gitu kira-kira. Itu Java Server Pages gitu ya untuk di website. Atau Perl kayak gini gitu. Nah, sebenarnya kan sintaksnya tuh beda-beda. Ini mereka tuh sebenarnya cuma mau nge-print hello gitu. Cuman karena bahasanya beda, cara mereka beda gitu. Nah, bahasa pemrogramannya itu biasanya punya sintaks sendiri. Misalnya mau pakai kurung segitiga gitu, atau kurung kurawal, atau kurung siku gitu ya. Kayak gini, misalnya Perl gayanya begini gitu. Java gini, verbose gitu ya ngomong. Ada kelas, ada ini, ada itu gitu. PHP gini panjang gitu ya. Nah sebenarnya secara prinsip programmer itu kalau dia udah tahu prinsipnya, udah ngerti bahasa pemrograman apapun dia bisa baca sebenarnya. Dia akan tahu bahwa oh ini bagian ini harus digimanain gitu. Jadi kayak beda dialek dikit lah gitu. Mungkin Jawa Tengah sama Jawa Timur lah gitu ya. Tapi cara dia ngomong ini beda gitu ya. Oh oke, beda bahasa. Nah bahasanya tuh kayak gini kira-kira bahasa pemrograman tuh bentuk-bentuknya gitu ya. Jadi kalau Kak Cika kan switching tuh antara ini sama itu sama ini, kalau ngajar ini gitu kan ya. Itu tuh suka loading dulu, terus lupa ya kalau di C++ tuh kurungnya gimana ya gitu. Kadang suka salah. Tapi oh berarti lihat referensi dulu, Google dulu. Oh iya pakai cout ya, ada ininya, ada tanda ininya gitu. Emang gitu programmer tuh emang dia akan harus bisa beberapa karena kayak kita punya toolbox aja kan.
harus bisa pakai obeng kembang kayak pakai obeng minus, pakai gegep, misalnya pakai palu gitu. Yang mana nih yang mau dipakai gitu. Nah, ini bahasa pemrograman itu sebenarnya bentuknya gini. Nah, Python itu dari semua tuh paling sederhana. Sebenarnya Python tuh kalau mau ngeprint tuh cuma satu baris ini aja ya, print hello Python. Udah, itu aja. Sementara bahasa lain tuh panjang-panjang lah, ada kurung-kurung segala macam. Kalau Python cuma gini aja gitu. Makanya kalau mau belajar bahasa pemrograman pertama kali, paling aman, paling gampang itu pakai Python karena dia intuitif lah, gampang dimengerti gitu. Biasanya Kak Cika kalau ngajarin orang mulai belajar bahasa pemrograman, yuk coba pakai Python dulu deh, gampang gitu. Atau Ruby, ada juga Lua nih, Lua belum dimasukin. Nah, kayak gini bahasa pemrograman beda-beda ya, logiknya gitu Bu Maya ceritanya. Itu bahasa pemrograman aja baru itu. Oke. Nah, sekarang mau cerita tentang nih Kak Cika sebenarnya nemu mana ya tadi, nemu ini di close dulu aja. Beberapa referensi bagus sih, apa yang ngambil yang Kak Cika belum sempat bikin tapi bagus bikin. Kita ngambil dari yang udah ada tapi paling baru lah ini ya, belum ditulis ulang sih. Kita ngambil, ini ada satu kayak dia punya perusahaan cryptocurrency gitu ya, koin gitu. Cuman bagus presentasinya, jadi Kak Cika ambil dari sini. Nah, jadi dulu dari zaman Aristotle itu katanya ada yang namanya sound money. Jadi kayak emas gitu loh Bu ya. Jadi kayak uang yang kita bisa nggak ya punya uang yang dia tuh nggak gampang inflasi, depresiasi dan lain sebagainya gitu. Tapi dia jadi durable kan. Tapi dia bisa ditransfer, bisa dibagi-bagi gitu kayak emas aja. Dan dia punya intrinsic value. Jadi value independent and content in the money itself ya kayak emas lah gitu. Dan dia scarce, nggak banyak gitu ya. Orang semua setuju gitu kayak emas, semua orang tahu kan. Oh iya nih harganya mahal nih. Nilai tukarnya tuh stabil nih emas nih gitu, dan fungible gitu, fungible. Jadi fungible tuh apa ya? Kita bisa ada kepemilikannya lah untuk si aset ini gitu ya. Gitu. Nah, properti dari sun money itu kan dia stabil, nggak busuk kayak emas. Bagus lah secara stabil lah secara nilai tukar gitu. Terus bisa dijual kan. Terus bisa dipecah-pecah juga mau beli berapa gram. Terus nggak banyak karena kalau kayak sebenarnya kalau Bitcoin nih nanti cryptocurrency gitu ya. Ada currency yang memang mereka batasi uangnya segitu gitu karena ya kayak misalnya Bank Indonesia gitu. Nyetak uang banyak banget kan nanti kan pasti inflasi kan kalau terlalu banyak uang yang beredar gitu ya. Nah, sound money itu kayak emas itu harus bisa dikenali dan bisa diverify kayak ini emas asli apa palsu gitu kan orang pasti bisa bedain ya, ada metodenya gitu. Terus fungible nih, fungible tuh yang penting adalah satu unit money itu bisa disubstitute untuk yang lain, jadi bisa dipertukarkan gitu. Nah nanti kalau NFT itu malah non fungible gitu. Kalau ini si konsep sound money itu adalah fungible. Gitu. Nah ini adalah awal dari currency dulu gitu. Nah dulu bentuk currency itu kan masih tuker-tukeran uang gitu ya katanya. Jadi di zaman dulu currency-nya tuh masih tradingnya tuh dengan barang yang dia punya gitu ya, belum dijadiin koin gitu. Kemudian pada zaman Marco Polo itu mulailah ada exotic currency istilahnya gitu ya. Kayak misalnya cek gitu ya, banknotes gitu, ada garam lah atau apa gitu ya. Ada komoditi-komoditi yang memang dianggap oh ini bisa jadi nilai tukar karena yang tadi kan maksudnya diakui oleh orang banyak, dipercaya, terus punya nilai tukar gitu kan ya. Pernah juga dulu ada ini ya tobacco sebagai currency gitu karena ini mahal dan jarang gitu ya dan orang perlu gitu. Jadi oke lah ini bisa juga nih kayaknya kalau misalnya nggak logam tobacco juga bisa jadi currency nih gitu. Pernah ada saat itu jadi pound of tobacco gitu. Jadi satuan currency gitu ya dulunya. Terus akhirnya mulailah ada dematerialization uang gitu. Jadi pada tahun abad 18 ini mulai
udah ada komunikasi, ada telegraf nih mulai dari benua antar benua, mulai nih bisa ada uang gitu ya, bisa tukar-tukaran, bisa ditransfer, bisa bisa dikirim dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sebenarnya ini susah nih ngejelasinnya. Kalau misalnya currency gitu ya, secara prinsipnya itu adalah nilai pertukaran amount uang gitu ya. Tapi kan harus scarce. Maksudnya kalau uangnya terlalu banyak, kok kayak misalnya nilai tukar uang kita kan misalnya kenapa ya duit kita banyak banget gitu. Orang Amerika kan misalnya orang luar kalau lihat kita nolnya banyak bener sih gitu karena nilai tukar kita tuh emang nggak sebanyak dolar gitu ya. Karena scarcity-nya juga beda gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat ini masih terlalu teknis sih. Nanti implementasi scarcity ini akan juga berlaku di cryptocurrency gitu, di uang yang pakai Bitcoin ini. Nanti ya Kak Cika jelasin lebih lanjut si Bitcoin ini gitu. Nah, kenapa sih jadi ada Bitcoin tuh gimana gitu? Kenapa jadi harus ada koin yang digital? Kenapa gitu? Karena gara-gara si ini. Jadi ada orang tahun 2008 namanya Satoshi Nakamoto. Sebenarnya sampai sekarang pun tidak ada yang tahu dia itu siapa. Jadi si Satoshi Nakamoto ini bikin paper tulisan. Dia mau bikin white paper ini ya, Bitcoin. Jadi dia bilang katanya ada satu uang atau currency di mana semua orang tuh bisa pakai dan ini secure dan dia reliable dan bisa dipertukarkan tanpa harus lewat pihak ketiga gitu, yaitu di atasnya blockchain gitu. Jadi ide dari kita bisa tukar-tukaran duit, kita bisa punya uang satu mata uang gitu ya untuk membeli sesuatu gitu tanpa harus lewat bank, tapi itu terverifikasi secara umum, secara banyak gitu ya, terdistributed gitu. Dan berarti kan aman. Ini tuh ide sangat bagus gitu Kak. Dulu kita cuma mikir duit aja gitu, Bitcoin gitu. Padahal sementara si blockchain ini tuh akhirnya dipakai buat macam-macam. Nanti ya Kak Cika ceritain gitu ya. Nah, sebenarnya Elon Musk itu dituduh nih, kamu Satoshi Nakamoto ya, bukan, tapi katanya ternyata bukan. Tapi nggak ada yang tahu. Nah, ini nanti ada lagi penjelasan yang lebih gampang. Tapi intinya si Bitcoin itu, si uang itu, si Bitcoin itu hanyalah salah satu implementasi dari suatu sistem yang namanya blockchain. Nah, si blockchain ini ya kalau Bu Maya lihat, ini tuh katakanlah gini lah ya, blockchain itu adalah suatu sistem di mana setiap device yang terkoneksi dengan blockchain itu mencatat apapun yang terjadi, transaksi apapun yang terjadi. Jadi kayak misalnya nih ya, nomor pertama nih ya, ini tuh catatan belanja. Ada apa yang terjadi di blockchain. Misalnya satu orang ini ngirim ke satu orang lain gitu. Itu dicatat sama dia. Kapan, berapa besar, dikasih cap gitu ya. Terus nanti dia akan dilibatkan, disimpan di transaksi berikutnya. Jadi setiap transaksi itu menyimpan transaksi sebelumnya dan bersambung aja terus gitu. Jadi kayak misalnya gimana ya? Kayak misalnya kita punya bond nih. Bond ini tuh ada cerita bond sebelumnya gitu di dalamnya gitu. Nanti kalau bikin bond baru, bond yang ini juga gitu. Jadi berantai aja terus. Kenapa harus gitu? Karena gini. Si blockchain ini itu kan misalnya katakan ada 10 node ya, misalnya katakan kita ibu-ibu warisan gitu. Blockchain-nya tuh ibu-ibu warisan. Nah, setiap ibu-ibu warisan ini punya catatan. Nah, setiap ada transaksi, misalnya ibu A kirim ke ibu B gitu, semua ibu-ibu ini nyatet. Dan dia jumlahnya, tanggalnya, segala macam gitu. Terus nanti ada transaksi lagi, ibu C kirim ke ibu D gitu ya. Nah, itu bikin lagi gitu catatan. Nah, catatannya itu sambung menyambung dan semua ibu-ibu punya catatannya gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada satu orang yang misalnya licik nih, misalnya dia bilang, enggak saya nggak pernah ngasih ke si ibu itu kok gitu. Atau saya nggak pernah nerima kok gitu ya. Nggak bisa deny gitu karena teman-temannya udah nyatet ada di catatan kita semua gitu. Atau misalnya menang arisan gitu dicatat, sekarang tuh ibu ini menang arisan nih tanggal segini sekian, semua orang nyatet gitu, si ibu-ibu ini semua nyatet. Kalau saya si ibu-ibu ini mau licik misalnya, gue mau licik
minggu depan gue yang menang gitu misalnya, atau mau diganti nilainya menang arisannya nggak segitu, mau ditambahin angkanya. Nggak bisa gitu, karena dia harus ngeganti semua catatan ibu-ibu yang lain. Misalnya ibu-ibunya ada 10, dia harus ngeganti catatan 9 ibu lainnya gitu, nggak mungkin gitu. Jadi kebayang nggak kalau kita punya blockchain itu orangnya banyak banget. Kalau ada transaksi itu semuanya tahu, semuanya approve, semuanya ngitung, semuanya nyatet. Jadi nggak mungkin gitu kita mau licik gitu. Walaupun memang sih nanti ada isu-isu inilah itulah, tapi secara prinsip tuh gitu. Nah, terus ngapain gitu punya blockchain? Sebenarnya prinsipnya gini, yang kita jadi susah itu sekarang dengan centralized gitu ya, dengan bank yang ada itu problemnya adalah uang kita kan semuanya di pihak ketiga kan. Misalnya Kak Cika mau transfer nih ke Bu Maya nih, banknya beda kan, kena biaya administrasi. Emang sih di blockchain juga ada biaya administrasi, cuman lebih kecil gitu dan lebih cepat transaksinya. Atau ekstrim lah, contohnya misalnya kita punya keluarga di Ukraina nih, terus kita mau kirim duit. Kalau mau pakai bank itu lama banget gitu, belum currency-nya harus dipindahin dulu dari uang kita ke uang currency-nya Ukraina. Nyampainya juga nggak tahu kapan gitu kan, mungkin besoknya. Ongkosnya mungkin juga gede, mungkin separuh dari yang kita kirimin, habis di jalan gitu loh si ongkosnya. Karena memang kan harus lewat bank dulu, mungkin dari bank kita misalnya gue misalnya ke Western Union dulu atau gimana, lewat mana, ada bayar dulu administrasi, terus nanti dari sana mesti janjian dulu antar banknya dan lain sebagainya. Kalau di blockchain itu kita mau kirim ke Ukraina misalnya gitu ya, seketika aja itu sih gitu. Jadi nanti ya kalau kita punya blockchain tuh ada yang namanya wallet. Jadi Bu Maya punya wallet, Kak Cika punya wallet. Kalau kita mau transfer tinggal kirim ke wallet aja gitu. Ada alamat walletnya gitu, alamat dompetnya. Jadi kalau misalnya ada orang di Ukraina, misalnya kita mau kirim, asal kita tahu nomor walletnya dia, ya udah kita kirim ke dia langsung sampai. Dan currency-nya ya udah gitu, pakai blockchain, pakai uangnya, misalnya Ethereum gitu misalnya, atau BTC gitu, Bitcoin, itu langsung sampai. Nah, waktu terjadi perang Rusia ini sebenarnya, waktu terjadi perang Rusia, Ukraina kan bank tuh dibekuin kan, banyak yang nggak mau problem lah ya gitu ya. Terus orang Ukraina juga nggak bisa akses bank gitu karena ya dibom lah apa segala macem. Ada yang bilang tuh di Twitter, dia bilang kalau nggak ada Bitcoin gue nggak bisa bertahan hidup gitu karena uang gue di bank semua nggak bisa ditarik. Nah dengan dia punya Bitcoin dia bisa transaksi loh. Jadi karena sekarang tuh ya bahkan di India tuh jajanan di pinggir jalan tuh udah bisa pakai Bitcoin loh Bu Maya. Jadi tinggal cetet aja gitu kayak GoPay, gampang banget gitu. Dan dia bilang gue kalau nggak punya Bitcoin gue nggak bisa beli makan, dia bilang nggak bisa beli tiket, nggak bisa hidup aja gitu. Nah, jadi sebenarnya the next currency or economy itu shifting ke ini, ke blockchain ini gitu. Nanti sebenarnya nggak tahu, Kenzi pernah cerita nggak ke Bu Maya? Jadi dulu tuh orang sebenarnya cari uang tuh dari mining. Jadi ada yang namanya, kita kalau mau di blockchain ini, itu kan nyatet nih ya Bu ya, bisa nyatet. Oh ada yang transaksi nih, yuk kita catat gitu. Nanti semua nyatet nih. Nah, semua ada ibu-ibu gitu yang paling pinter ngitung gitu, yang paling pinter saya dari 10 ibu-ibu arisan nih, Bu Maya misalnya yang paling pinter ngitung gitu. Terus ngitungnya paling duluan nih, selesai. Nah, Bu Maya bilang, gue udah selesai ngitung. Terus ibu-ibu yang lain, hah udah selesai? Iya. Ya udah kalau gitu kita lihat catatannya Bu Maya aja. Semuanya nyontek ke Bu Maya, semuanya harus sama, harus persis. Bu Maya dapat uang gitu. Karena apa? Karena ngitungin gitu. Nah itu tuh namanya miner gitu. Jadi kalau di Bitcoin atau blockchain itu dulu orang-orang gitu, anak-anak kecil-kecil yang sekarang tuh dulu biasanya minta ke bapak ibunya tuh minta beliin komputer yang bagus gitu, yang ada GPU-nya, itu mereka mining Bitcoin biar dapat uang. Cuman emang komputernya harus cepet banget, harus super lah. Ya kayak tadi Bu Maya harus cepet ngitungnya kan supaya dapat duit. Kalau enggak ya nggak dapat duit juga. Nah kadang-kadang orang juga cari uang di Bitcoin itu dengan mining. Nah dulu mahasiswa Kak Cika tuh dulu di awal tuh dia baru mulai Bitcoin tuh dia udah mining. Dia udah dapat 1 Bitcoin deh kalau nggak salah, 1 Bitcoin tuh udah ratusan juta. Dia udah bisa beli mobil kok orang tuanya. Jadi dia kebetulan banget itu di zamannya dia ada Bitcoin, dia beli, harganya masih murah banget, terus dia mining, masih belum banyak saingan, duitnya tambah banyak, ditukerin duitnya udah gede sekarang gitu.
ini bukan kayak binomo gitu, emang currency aja, emang beneran uang gitu ya, yang bisa dipertukarkan gitu. Nah, sekarang jadinya gini, sebenarnya kalau kita punya cryptocurrency gitu ya, emang kenapa gitu? Nah, di sini kan dibilangin ya, kalau ada bank itu kesel kita kena uang deposit lah, kalau narik atau naro ada ongkosnya, mengirim ada ongkosnya, kartu hilang kena ongkos gitu, membership juga kayak kartu kredit kan ada membership tahunan lah gitu-gitu segala macem, ATM juga kena, nutup rekening kena lagi gitu ya. Jadi kalau kita punya sistem yang centralized ini, itu tuh banyak problem gitu, ngeganggu dalam artian prosesnya jadi lama sama dia minta duit juga gitu kan ya. Nah kalau cryptocurrency itu nggak ada gitu, jadi nggak lewat bank. Jadi kalau misalnya kita dulu kalau mau ngirim gitu duit kemana, misalnya ke Uganda gitu ya, kan mesti pikir dulu, ntar lu kirim ke Uganda lewat bank apa ya? Ada nggak ya bank di sana gitu ya? Kalau sekarang sih misalnya di Uganda atau Somalia gitu misalnya, asalkan dia punya koneksi internet, terus dia punya dompet, ya udah gitu kita bisa kirim duit ke Somalia, udah gitu aja gitu, lebih cepat gitu. Nah problemnya tapi sebenarnya yang paling pusing itu pemerintah sebenarnya sekarang. Pemerintah tuh dari dulu paling nggak suka kalau rakyatnya melakukan kegiatan yang mereka nggak bisa pantau. Udah jelas karena pemerintah kan baru tahu dong, misalnya, gila warga gue smuggling drugs nggak nih gitu kan. Nah sebenarnya Bitcoin ini bahaya juga, bisa buat pencucian uang, bisa buat beli senjata teroris, bisa buat beli drugs gitu ya. Karena sebenarnya gini, kalau saya Kak Cika punya wallet ya, Bu Maya punya wallet, itu nggak ada yang tahu itu punya kita loh. Jadi cuma kita yang tahu nomor, misalnya gini ya Bu Maya, Bu Kak Cika berapa nomor walletnya segini gitu. Tapi nggak ada yang bisa membuktikan identitasnya. Jadi saya Kak Cika lupa nih udah punya duit banyak nih di wallet itu, lupa loginnya, lupa passwordnya, hilang aja gitu, nggak ada yang bisa ngambil. Hangus aja duitnya gitu. Atau kalau ada sebaliknya, saya ada orang yang nyuri, someone gitu ya, nyuri password Kak Cika gitu, ya duitnya punya dia semua, nggak bisa protes aja gitu. Karena nggak dikaitkan dengan identitas kita. Walaupun gitu ya, kalau misalnya kita lihat ya, kalau misalnya Bu Maya misalnya, kalau misalnya mau beli cryptocurrency di mana ya? Itu ada yang namanya, ini ya cerita dulu. Nanti detail-detailnya Kak Cika ituin deh. Ada slide lainnya untuk menjelasin. Tapi ini kayak misalnya, kalau mau mulai punya Bitcoin tuh gimana? Sebenarnya bisa ya dengan cara misalnya langsung aja gitu punya uang. Terus misalnya punya wallet nih, kayak Kak Cika punya wallet nih namanya MetaMask gitu. Ini dompetnya nih, gimana kita bisa connect ke misalnya mau punya uang di mana, di Polygon atau di MetaMask gitu, langsung masuk ke blockchain-nya. Nah itu kalau Kak Cika masuk, dia itu cuman dompet ya, saya Kak Cika tunjukin dulu ya, biar Bu Maya kebayangnya. Dompet tuh kayak gini, ntar dulu ya, lupa passwordnya. Oke, nih. Ini tuh dompet Kak Cika. Jadi, dompet gimana? Iya ini dompet. Tapi ini ya, tapi ini bohongan duitnya. Jadi kadang-kadang tuh, nih namanya testnet ya. Jadi kalau testnet itu uangnya bohongan, tapi dipakai untuk coding gitu. Kayak misalnya, mau bikin sistem ngetes aja, jadi duit bohongan. Tapi ini alamat dompetnya nih, kalau mau dilihat ya, ini alamat dompetnya. Nih, jadi alamatnya kayak gini. Jadi saya Kak Cika bilang, Bu Maya mau ngirim duit, nih alamat Kak Cika gitu. Ini alamat dompetnya itu kayak gini bentuknya. Jadi Bu Maya nanti juga kalau punya MetaMask itu ya, kayak gitu, nomor dompetnya tuh kayak gini bentuknya. Orang bisa bayar ke sini bentuknya apapun. Nah, di sini itu ada macam-macam. Misalnya Kak Cika mau pakai Ethereum ya. Kalau di Ethereum Kak Cika nggak punya duit sebenarnya, ini duit bohongan sih, karena tuh masih nol, nggak punya duit. Duitnya ada sih, tapi nggak ditaruh di dompet yang ini gitu ya. Tuh masih nol. Nah, di sini itu ya, kita bisa misalnya bikin akun beberapa dompet bisa. Kalau misalnya Kak Cika lupa dompet yang ini, ya udah selesai aja, duitnya hilang gitu. Nggak ada yang bisa buka.
nggak ada yang tahu gitu. Nah, kayak gini. Nah, ini untuk Ethereum. Kalau misalnya mau di mata uang lain, misalnya mau pakai ini dompetnya beda, Phantom. Phantom tuh Solana ya. Kalau Solana duitnya beda, dompetnya beda lagi gitu. Jadi kita bisa punya beberapa dompet gitu. Kira-kira gitu. Nah, ini ya. Jadi bisa gitu atau jadi bisa ya Bu Maya punya akun wallet ini. Bikinnya gimana? Nggak susah, tinggal install, saya pakai Chrome, install MetaMask gitu ya. Terus bikin akun aja, bikin alamat dompet. Udah punya alamat wallet. Bu Maya punya Ibu punya wallet cryptocurrency, punya, ada. Ini alamat saya gitu. Udah punya. Tapi biasanya ada yang namanya pihak ketiga kayak Binance ini, di mana kita bisa beli uang kripto ke dia lewat dia, tapi harus di-verify dulu. Jadi ini tuh cara pemerintah juga atau cara kita juga, kan biasanya kalau bank atau keuangan itu kan harus KYC ya, know your customer kan. Orang kan kelihatan gitu, ini orang beli apa, transaksi apa gitu kan, sebaiknya kelihatan ya kan. Kalau enggak gimana, terus kita juga pengen tahu kan, misalnya kalau di Binance ya udah berarti kalau saya Kak Cika pakai Binance itu kelihatan, oke Kak Cika kirim ke Bu Maya, ada identitasnya gitu, nih orang udah di-verify berdasarkan KTP-nya, udah jelas nih orang beneran dan lain sebagainya. Nah, kita bisa pakai Binance ini, atau kalau sekarang sih orang-orang pakainya toko kripto gitu ya. Seperti toko kripto ini kita bisa bikin misalnya daftar atau masuk gitu, terus kita bisa beli aja itu, misalnya gue mau beli apa ya, BNB gitu. Ya udah, nanti dia bilang nih satu BNB itu 6 juta gitu. Ya udah, nanti kita bilang saya mau beli satu token BNB. Terus nanti dia bilang, ya udah transfer ya ke rekening ini 6 juta sekian gitu. Nanti kita transfer aja dari BCA, dari BNI. Nanti dia akan lihat, dia akan kasih ke kita, oke kamu punya satu BNB ya. Gue mau beli BTC, boleh gitu. Jadi di sini nanti tinggal beli di sini gitu. Uang kita ada di sini. Gitu. Jadi apa ya namanya? Duitnya bentuknya cryptocurrency. Terus gimana kalau udah punya Bitcoin gitu ya? Sebenarnya sebenarnya untuk saat ini ya kayak Bitcoin tuh sekarang 600 juta loh Bu satunya. Satu Bitcoin tuh 600 juta. Kalau kita punya satu Bitcoin aja udah kaya raya. Kita punya satu, tapi kita misalnya mau beli di toko kripto ini harganya 600 juta gitu. Enggak sih Bu, kita bisa beli 0,0001 atau kita bilang misalnya, gue beli 1 juta deh dapat berapa Bitcoin gitu. Bisa gitu juga. Kalau Kak Cika suka gitu, kayak misalnya, gue mau nabung 500.000, mau beli itu gitu. Ya dapatnya 0,0001 gitu. Gitu, jadi, nah ini ya kalau cuma nanti kalau udah jadi punya itu apa, BNB ya namanya ya? Ya. BNB itu bisa buat beli apa? Pinter. Baru mau ngomong tadi. Ya benar Bu Maya. Benar, pinter. Nah kan misalnya kita udah punya duit deh. Katakan kita beli ya BNB atau beli Bitcoin. Bisa beli macam-macam. Jadi kayak misalnya bayar, kan kalau di India tuh nggak tahu gimana lo beli kue aja bisa pakai Bitcoin loh. Jadi kayak GoPay aja Bu, beli apa aja bisa. Apapun yang misalnya dibilang lo boleh bayar pakai Bitcoin, kita bisa pakai Bitcoin gitu. Bisa aja Bu Maya mau beli buku di Amazon atau mau beli perhiasan atau mau beli barang gitu. Gue bayarnya mau pakai Bitcoin ya, kayak punya barang, kayak punya duit aja. Cuman tapi kan itu ada aplikasinya atau apa nggak kalau kita ada. Kan kalau kayak GoPay itu berarti kan apa ya ada di handphone gitu ya. Ada. Jadi ada aplikasinya. Aplikasi kalau Kak Cika punya Binance ini nih. Binance. Tapi biasanya kalau kita udah punya Binance itu bisa ke toko kripto juga. Iya, Binance itu nanti ada di handphone. Nanti kita bisa lihat aja gitu. Duit gue ada berapa nih. Terus kalau mau transaksi ya kayak GoPay aja gitu, persis kayak Gojek gitu. Duitnya saldo berapa. Kayak OVO lah gitu. Tapi ini duitnya digital. Nah, pada saat ini sebenarnya si siapa namanya? Ini kan kayak si toko kripto ini kan punya token juga nih. Ya. Apa namanya? Kalau misalnya kita beli tokennya toko kripto buat apa? Sebenarnya kita beli token itu untuk ya kita beli barang yang mungkin cuman bisa dibeli pakai duit itu gitu, kayak
oh saya mau belanja di satu area pertokoan tertentu, belinya harus pakai token itu ya terpaksa kan, kayak misalnya di dunia fantasi, misalnya beli barangnya harus pakai koin dunia fantasi kan berarti kita ya udah 100.000 deh beli dapat beberapa koin, ntar gue belanja di dalam pakai itu gitu. Gitu Bu. Jadi tapi sekarang tuh sebenarnya sarannya tuh adalah sebaiknya beli Bitcoin diemin 2 tahun minimal gitu. Nabung aja gitu. Jadi nabung aja terus lupain gitu. Nabung terus lupain. Kalau misalnya mau trading atau misalnya mau tarik-tarik misalnya atau gimana ya Ethereum oke. Terus Cardano berkembang yang bagus tuh sekarang tuh sebenarnya adalah AVAX ya, AVAX Matic gitu. Ada beberapa lah pokoknya currency yang lagi berkembang gitu. Tapi itu buat yang rajin. Kalau Kak Cika sih, udahlah gue nabung aja lah gitu. Hitung-hitung invest gitu. Kayak nabung emas aja gitu dibiarin. Karena Bitcoin ini akan selalu naik nilainya Bu. Karena dia cuman lupa Kak Cika berapa ya, 20 juta gitu. Kalau nggak salah cuman ada sekitar 20 juta Bitcoin. Scarce kan, maksudnya dia nggak boleh diproduksi terus kan. Sehingga pasti harganya makin mahal gitu karena terbatas jumlah Bitcoinnya. Jadi orang pasti bayar lagi gitu untuk punya gitu ya, untuk invest di situ. Jadi Bitcoin itu nama mata uang Iya, si virtualnya betul. itu. Nah, itu si apa? Jadi kayak tokonya gitu ya, kayak si apa ini? Ini ada kripto, ada BNP, ada Bitcoin, ada Ethereum gitu. Ini apa Sebenarnya kalau bukan. Kalau ini nama tokennya nih, nama nama tokennya ya? nama mata uangnya. Ya, maksud saya itu mata Mata uangnya. uangnya, nama mata uangnya lah. Ini kayak misalnya dolar, USD gitulah ya, USD gitulah kayak gitu. Nah si toko kripto sama misalnya Binance itu bisa bikin koin mereka sendiri gitu. BNB, misalnya dia bikin koin gue sendiri buat apa? Buat misalnya transaksi-transaksi barang-barang gue gitu. Karena mereka juga kalau punya koin gitu bisa jual komoditinya dia dengan mata uangnya dia gitu. Kayak si Anang itu yang saya punya ASIC sih. Dia katanya contohnya mau bikin game sama mau gimana ya ASIC nih ya. Nah, ini coin market nih. Si ASIC tokens ini nilainya segini tuh. Bukan price-nya. Maksudnya kita beli dia buat apa? Ada yang ambles gitu, misalnya dia beli 16 juta, sekarang tinggal 5 juta gitu ya. Nanti mungkin bisa naik lagi. Buat apa? Kalau dia berkembang, duit kita jadi tambah banyak, atau kita bisa pakai buat beli barang-barangnya si ASIC ini. Katanya Anang tuh mau bikin kayak game, mau bikin merchandise lah, mau bikin metaverse gitu kan. Misalnya ya, katakan misalnya, wah ternyata ada metaverse-nya Anang Asanti nih gitu. Dimana orang kalau di sana bisa beli tanah atau beli apa gitu sesuatu aset, tapi bayarnya harus pakai ASIC. Orang harus beli dong, karena kan berlakunya itu. Jadi emang kalau Bu Maya iseng gitu ya, bisa lihat-liatin di sini. Oh nih siapa aja nih koin-koin. Kayak lihat saham lah, misalnya sekarang saham yang paling lagi naik siapa gitu, kurang lebih gitulah. Nih kita bisa lihat juga nih Bitcoin nih circulating. Nah kan 20 juta nih Bu, ini udah 19 juta yang circulatingnya. Udah tinggal sedikit BTC nih, harganya pasti naik. Ini kelihatan kan transaksinya kayak gimana gitu. ETH nggak dibatasin, yang lain tuh masih belum dibatasin. Yang lain ada yang gue punya maksimumnya, ada yang nggak kayak Doge nih terus aja nambah gitu. Tapi jeprut gitu, liatin merah terus gitu. Ada Shiba lah nggak jelas. Nah, Polygon nih bagus nih, Polygon naik nih. Polygon menjanjikan. Terus tapi ya kalau mau main-main aja sih kalau Kak Cika bilang. Nah terus satu lagi, kan misalnya Bu Maya udah punya ini ya, udah punya dompet nih ya, dompet si ini ya. Terus kita misalnya kayak Kak Cika nih, Kak Cika punya tabungan di BNB ya, bukan di Bitcoin nih, di Binance gitu, punya Bitcoin. Katakan berapa 0,00 sekian Bitcoin. Nanti suatu hari gitu ya, kalau Bu Maya invest, itu harus punya Trezor ya tadi ya. Bentar, aku sambil mau kamar kecil bentar ya. Boleh Bu Maya, kalau udah kembali kasih tahu ya.
Mulai Bu, lagi? Udah? Alright. Nah, kan misalnya nih, kita udah punya ya, katakan kita udah nabung di BNB gitu ya. Terus uangnya misalnya Bu Maya udah banyak lah, kira-kira mungkin berapa ya? Terserah, misalnya udah ada 50 juta rupiah gitu ya, tapi dalam bentuk Bitcoin. Nah, itu sebaiknya kita punya ini yang namanya hardware wallet. Jadi kalau ini kan software wallet ya sebenarnya yang tadi Kak Cika tunjukin kan. Ini tuh kita cuman login ke dompet itu terus ngecek kan, duit gua ada berapa? Tadi di mana ya walletnya? Wah hilang ya, ke close gitu. Nah ini ya kayak di sini kan dompetnya. Nah kalau duitnya udah banyak, itu sebaiknya punya yang namanya dompet hardware. Ini ada namanya treasury terbaik lah gitu. Dompetnya tuh bentuknya kayak gini Bu. Jadi si uangnya itu bisa kita dari Binance itu kita bisa simpan di dalam situ. Jadi kayak disimpan ke dalam hard disk gitu. Disimpan ke dalam USB lah gitu. Jadi kenapa? Supaya misalnya jangan sampai misalnya website dibobol atau misalnya identity dicuri gitu ya. Itu karena kan kalau kita nyimpen di internet gini, nggak tahu kalau orang misalnya lebih secure kalau kita simpen di hard wallet. Jadi uang kita tuh bener-bener kayak ditaruh di flash disk tapi secure banget. Emang harganya mahal sih kalau Kak Cika lihat, dia punya beberapa varian gitu ya. Nah ini cerita biar Bu Maya kebayang aja sih. Harganya tuh sekitar 2 juta sampai 3 juta, modelnya beda-beda gitu. Dan dia bisa nyimpen koin token apa aja gitu ya. Terus ada beda-beda gitu, misalnya mau pakai apa nih premium choice, ada pilihan uang koin yang nggak bisa disimpan di dia. Terus ada yang misalnya proteksinya lebih secure nih, kayak ini dia lebih secure. Lebih mahal, 3 jutaan lah harganya kalau nggak salah 2 sampai 3 juta gitu. Nah, kalau misalnya kita punya duit di Trezor ini, misalnya ya udahlah, Bu Maya misalnya nyimpan 100 juta gitu ya di dalam USB ini gitu. Terus disimpan. Passwordnya tuh jangan sampai hilang. Kalau passwordnya hilang itu 100 juta hilang aja. Udah gitu aja selesai. Jadi harus disimpan hati-hati nih. Si passwordnya tuh harus disimpan hati-hati. Kalau misalnya device-nya hilang gimana? Masih bisa di recover gitu. Nah, si device ini bisa dipakai buat transaksi juga. Misalnya mau bayar gitu ya, ngambil uangnya dari si USB ini bisa gitu. Nanti ada prosesnya kayak tadi nih siapa Mbak ini gitu. Dia mau transfer pakai ini aja gitu. Transfer berapa BTC, kirim gitu. Confirm pakai walletnya dia, terus kirim aja, beli. Terus bentuknya kayak gini gitu. Jadi ini adalah salah satu cara kita menginvest uang kita. Nah, kita bisa lihat di sini, ini kan BTC kita bisa pakai ini kan. Kalau misalnya uangnya spesifik, mungkin ada yang nggak bisa ditutup sama si Trezor One ini. Gitu, Maya. Nah, satu lagi, kalau kita misalnya mau beli dompet, misalnya hard wallet gitu ya, jangan pernah beli di marketplace gini sebenarnya. Misalnya kita beli ya Trezor Wallet. Orang-orang tuh pada beli nih. Kemarin tuh sempat ada dibobol soalnya. NFT dibobol. DeFi juga dibobol. Terus kita bisa beli di sini nih kayak Trezor gini. Nih harganya 3 juta gitu ya, 1 juta.
harganya segini gitu. Ada yang malah lebih murah gitu, cuman berapa ratus ribu gitu. Nah, sebaiknya jangan gitu, karena bisa jadi mereka ngelicikin hardware-nya. Kalau kita beli di toko aslinya itu lebih secure daripada kalau udah lewat-lewat orang. Satu, kita nggak tahu dia asli atau enggak. Kedua, dia bisa tampering sama hardware-nya. Kalau misalnya dia macemin hardware-nya, dia bisa curi uang kita gitu, karena dia pas kita transaksi sama dia dicegat gitu. Jadi jangan pernah beli di marketplace, sebaiknya beli yang kayak gini. Itu aja sih Bu ceritanya maksudnya. Kalau kita punya uang di Binance atau di apa namanya? Di toko kripto gitu ya, sebaiknya di apa namanya? Disimpan hati-hati. Tapi kalau masih ini mah aman sih sebenarnya, taruh dulu di mana? Taruh di BNB aja. Itu bisa dicek kok setiap hari ada notifnya misalnya sekarang duitnya Bitcoin lagi naik, duitnya segini, tapi jangan diambil baiknya. Jadi cryptocurrency itu kalau misalnya mau buat transaksi, ya udah Ethereum biasanya yang pakai ya buat transaksi, misalnya mau beli sesuatu lah barang gitu. Kemarin tuh temen tuh ada yang perlu MetaMask tuh mau bayar apa gitu, dia perlu bayar sesuatu lah. Tapi BTC itu sebaiknya disimpan. Jadi taruh terus diemin, jangan dioprek-oprek. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak punya nggak pakai bank gitu ya, kita pakainya cryptocurrency, itu sebenarnya kita bisa memberikan akses kepada orang-orang yang nggak punya akun bank. Coba yang Kak Cika belum kebayang itu adalah apakah kalau mereka nggak punya akun bank, mereka punya device gitu ya. Karena biasanya kalau nggak punya akun bank juga nggak punya device, kan sementara kan kalau cryptocurrency harus punya device. Tapi intinya sebenarnya ini membantu nanti kapan Kak Cika tunjukin Bitcoin, blockchain gitu, itu sebenarnya bisa ngebantu banyak orang tanpa birokrasi. Contoh, misalnya gini, kita kan sering dengar nelayan, petani apapun, itu mereka duitnya sedikit kan, karena kan sama dia duitnya dikasihin, si panennya dikasihin orang kan, orang yang ngejualin. Terus nanti yang dapat duit orang lain gitu. Si petani tuh nggak dapat untung sesuai apa yang dia upayakan karena banyak dipotong-potong pihak ketiga. Nah, kalau kita punya kayak blockchain, kebayang nggak sih petani-petani itu tuh di bypass gitu. Misalnya kayak ini ya, saya kasih ke gambarnya. Misalnya kita punya ini, kita punya pakai ini ya, kita pakai ini nggak apa-apa. Itu. Saya kalau sekarang kan misalnya tunggu. Contoh ya, implementasinya misalnya di sini ada petani kopi misalnya. Ada petani kopi gitu kan. Petani kopi 1, petani kopi 2 gitu. Dan yang lain gitu banyak ya. Atau apalah pedagang stroberi atau apapun gitu ya. Atau nelayan. Itu kan mereka biasanya naruh barangnya ke seseorang gitu yang nanti dia akan jualin ke kota gitu. Dan dia akan dapat untung gitu. Dan kita nggak tahu berapa layer yang dilewatin gitu sampai akhirnya sampai ke kita kan, ke konsumer gitu kan. Nah, ini tuh kasihan gitu karena mereka ya udah daripada busuk misalnya jualan stroberi atau kopi, ya gue jual aja. Ini kan dia akan nekan serendah-rendahnya harga, jual setinggi-tingginya kan si ini. Dia licik banget gitu, yang ini tuh bakal dapat untung banyak gitu. Nah, kalau kita pakai Bitcoin sebenarnya itu bisa langsung. Misalnya kita punya nih petani gitu ya misalnya. Atau madu lah, petani madu gitu. Ini banyak gitu ya. Terus ini konsumen gitu. Misalnya gitu ya. Terus katakan dari sini ke sini gimana sampainya? Ya pakai jalur distribusi lah, misalnya oke, dijual misalnya sama petaninya, dikirim kemana gitu ya, atau dia masukin ke satu toko besar atau koperasi gitulah katakan, atau apapun lah ya. Tapi intinya pada saat si consumer ini dapat gitu ya, dapat barangnya si petani 1 gitu misalnya, dia dapat barangnya si petani 1, katakan misalnya kopinya apa nih, robusta misalnya, robusta terus jenis apa gitu ya, misalnya Padang, Arabica Padang atau Arabica Aceh gitu ya, produsernya siapa ini gitu.
Nah, nanti pas saat si customer ini bayar, misalnya nih si kopi ini tuh ada di kedai ini gitu, tapi belum dibayar gitu. Pada saat si customer dapat si P1 ini, dia bayar langsung masuk ke sini duitnya gitu. Nggak lewat siapa-siapa lagi. Apapun itu, misalnya madu, kan sekarang madu tuh di blockchain kan. Terus misalnya apa namanya, strawberry lah, katakan strawberry Lembang, strawberry apa gitu ya. Terus si barangnya nanti dia bisa titipin aja di toko gitu atau gimana gitu. Nanti pada saat dicetet gitu dibayar, misalnya dia dapat P5 gitu. Ya udah pada saat dia bayar yang dapat si P5 gitu, si P5 dapat duitnya gitu. Jadi nggak kepotong-kepotong sama orang lain. Jadi ya gitulah kira-kira. Jadi ini tuh memudahkan untuk orang-orang, konsep ini tuh memudahkan untuk supaya semuanya tuh berjalan dengan fair gitu loh. Kalau centralized, ini katakan anggap ya ini distributed ya. Ini kan distributed system gitu ya. Distributed di mana prosesnya itu diatur di dalam blockchain-nya gitu. Jadi kayak tadi Kak Cika bilang kalau pada saat arisan mau ngapain pun misalnya oke, sekarang tuh Bu ini yang bayar makan jumlahnya sekian, menang arisan sekian. Terus dia misalnya ngasih duit ke ibu ini sekian, semua orang tuh tahu dan approve gitu ya. Jadi fair gitu. Kalau ini kan misalnya ada centralized ini nih si ini kan akan mengendalikan gitu harga. Ya di mana dia neken penjual, dia ngejual semahal-mahalnya ke konsumen kan. Nah, ini tuh kita nggak mau sebenarnya. Nah, dengan blockchain tuh kita nggak mau ada ini, nggak mau ada pihak ketiga ini, makanya kita pakai konsep ini. Nah, contoh lain tuh ada lagi yang penting kayak misalnya gini, teman Kak Cika tuh ada dia jualan barang. Dia punya barang ya, ada macam-macam. Misalnya di sini ada tas, ada jaket gitu misalnya, bentuknya gitulah, kode aja lah ya. Misalnya ini sepatu gitu ya. Sepatu, terus ini tas gitu ya. Sepatu, tas, terus udah gitu jaket misalnya gitu ya. Nah, terus dia pengen ada investor gitu. Nah, dia tuh punya sepatu beda-beda. Ada sepatu merek ini, ada yang model ini, ada model ini gitu, misalnya ada model gini gitu ya. Nah, terus investornya tuh bilang, gue mau invest dong ke lu gitu ya. Investor bilang, katakan si investor ini, gue mau invest cuman untuk sepatu lo yang ini ya, gitu. Gue kasih 100 juta misalnya, tapi gue cuman mau sepatu lo yang ini. Nah, dia tuh jualan kalau nggak salah tuh dulu sendal umroh deh. Sendal buat umroh, tas kecil buat umroh gitu, yang kayak gitu-gitu. Dan dia jualannya di Facebook sekarang udah gede banget perusahaannya. Dia pusing gitu. Kan kalau manual gitu ya, misalnya terjadi penjualan nih di sepatu yang ini gitu kan, itu kan nanti kan harus dihitung tuh sepatu yang ini investornya siapa, sepatu ini investornya siapa, itu susah gitu. Kalau pakai blockchain langsung gitu. Jadi begitu ada yang beli sepatu ini, untungnya langsung masuk ke investor yang ini gitu. Kalau misalnya ada investor lain gitu, gue investnya ke sini gitu, gue invest ke sini sama ke sini ya gitu. Begitu ada yang beli barang ini sama ada beli barang yang ini tipenya, dia langsung dapat uangnya, langsung dapat aja gitu, otomatis karena sistemnya kan pakai programming otomatis. Jadi kayak Bu Maya invest jelas gitu dan itu transparan loh, kelihatan. Jadi kayak misalnya nanti ada catatan kayak di sini, kayak tadi di mana ya? Tadi, nah kayak gini ya Bu Maya, misalnya Bu Maya invest nih di satu perusahaan, itu nanti ada gininya. Kelihatan gitu, ada transaksi apa. Jadi di sini nanti si investornya akan lihat gitu. Oh, gila, duit gue kenapa jadi segini gitu misalnya. Oh iya, tadi barang lo yang ini laku segini, barang ini, barang ini, barang ini, itu semuanya akan bisa lihat, satu ekosistem itu tuh bisa lihat. Jadi investor lain pun jadi tahu gitu, maksudnya oh bener juga ya, gitu. Maksudnya nggak harus dia bisa lihat ya, cuman kalau mau lihat bisa gitu, bahwa ini tuh berjalan otomatis dan gampang gitu, nggak ada yang licik, nggak ada yang nipu, semuanya otomatis, langsung beres, nggak berantem gitu. Jadi ini tuh solusi untuk banyak hal di mana orang tuh biasanya suka nilep lah, suka diumpetin, salah ngitung dan lain sebagainya. Jadi si ini ya keuntungannya tuh gitu kira-kira. Nah, sebenarnya ini agak rancu juga sih sebenarnya. Nah, blockchain itu nggak cuman bisa untuk salah satu penggunaan blockchain itu kan cryptocurrency yang Kak Cika cerita ke Bu Maya kan. Tapi implementasi lainnya itu bisa yang tadi Kak Cika bilang, bisa buat
arisan misalnya, bisa buat vaksin, bisa buat tadi kopi, bisa buat madu, bisa buat investasi. Pokoknya kalau terus nanti ya minggu depan, nanti next class deh ada Kak kasih slide yang lebih detail lagi. Kayak misalnya gini, terus kita pakai blockchain perlu nggak? Semua perlu di blockchainin? Nggak juga gitu. Kalau misalnya kita sistemnya nggak perlu decentralized gitu, nggak masih perlu centralized dan udah berjalan bagus, ya udah gitu sistem ya nggak usah di blockchainin karena implementasi blockchain itu mahal gitu dan nggak harus. Tapi kalau kita mau misalnya implementasi yang kayak tadi ya misalnya petani gitu atau kopi atau apapun yang kayak gini, harus nggak lebih mudah nggak distribusi barang gitu ya kayak inventory gitu supaya lebih jelas gitu di blockchainin itu akan lebih bagus itu karena dia mengkat waktu untuk ngitung atau ruang kesalahan atau ini ongkos-ongkos yang nggak perlu gitu. Jadi udah jalan aja gitu sistemnya otomatis dan itu yang pakai blockchain udah banyak belum sih? udah mulai sekarang Bu Maya udah mulai. Kok nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Cuman kalau misalnya petani di kampung gitu, mana tahu kali ya blockchain. Iya, memang. Tapi teman-teman tuh udah mulai ya. Mungkin memang nggak petaninya banget sih ya. Mungkin nggak ngerti lah koperasinya atau apa gitu ya. Tapi memastikan misalnya ini area mana? Misalnya area Lembang gitu misalnya ya. Lembang. Ini ada satu organisasinya dia punya wallet gitu. Ya udah misalnya petani mana aja nih yang masuk sini gitu. Kalau ada transaksi untuk petani-petani ini duitnya langsung masuk ke sini, nggak usah lewat mana lagi gitu. Uangnya udah bisa dipakai ya. Saya bayangin nih kalau nggak ada pemakai mana ada yang mau beli. Iya. Nah, sebenarnya yang membuat orang mau bayar pakai blockchain itu kan sebenarnya app-nya ya, aplikasinya kalau gampang bayar segala macem itu kan orang pasti pakai gitu ya. Tapi mungkin juga nggak kelihatan, bisa jadi misalnya ini ya, sistemnya tuh bisa jadi blockchain. Tapi mata uangnya bisa jadi rupiah, Bu Maya. Jadi bisa jadi dia bisa bayar pakai GoPay nih gitu. Bisa aja gitu. Terus nanti ya udah, tapi sistemnya diimplementasi dengan blockchain jadi otomatis gitu begitu dia bayar komoditas ini langsung duitnya masuk ke sini ke wallet yang itu nggak akan kemana-mana lagi. Jadi nggak lewat bank mana dulu, dikumpulin dulu di bank Nah, mana. misalnya nih saya mulai mau pakai blockchain nih, ini caranya gimana? Nah, itu dia. Cuman iseng, belum kebayang sih sengaja. Kayaknya Bu Maya belum pakai blockchain deh. Nyoba bukan implementasi blockchain ya. Ntar ada dua nih. Kalau untuk misalnya Bu Maya pengen punya cryptocurrency kan tadi ya buka Binance terus gitulah ya daftar, terus bisa beli ya misalnya mau beli mata uang ini terus jadi punya uang kan, uang kripto gitu ya. Kalau saya Bu Maya pengen bikin blockchain harus jelas dulu nih problemnya apa, kayak misalnya apa. Kemarin tuh Kak Cika sekarang tuh lagi ngebimbing mahasiswa Telyu, dia lagi bikin blockchain untuk vaksin. Nah, dia tuh bikin kalau sekarang kan vaksin tuh nggak di blockchainin kan. Nah, kenapa dia bikin buat vaksin? Misalnya ini ada Bu Maya, ada Kak Cika, ada siapa gitu ya. Data kita ditaruh di mana? Data kita ditaruh di mana Bu Maya? Taruh di sini kan, di Peduli Lindungi kan, ya nggak? Punya pemerintah kan ini. Nanti kan di Peduli Lindungi misalnya ada orang lain misalnya nih mall mau ngecek atau misalnya sekolahan gitu, sekolah mau lihat atau apa gitu ya, mau airport gitu mau ngecek, lu statusnya apa lu di Peduli Lindungi, hijau apa hitam gitu. Kalau hitam nggak boleh gitu, nggak boleh misalnya. Itu kan data kita ada di sini semua kan. Iya. Nah, mahasiswa KCK tuh bikin pakai blockchain supaya apa? Supaya datanya itu di kita gitu. Jadi data kita itu di kita. Nggak dikumpulin di orang kayak tadi kan, kayak kalau centralized tuh kayak data kita kan ditaruh di bank kan semua. Kalau dibobol kan semua orang banknya dibobol, duit kita ada di situ, data kita ada di situ, bubar kan. Nah, kalau blockchain itu di distribute. Jadi data Bu Maya ada di Bu Maya, data Kacika ada di Kacika. Kalau misalnya kita nggak mau ngasih, nggak bisa gitu. Jadi harus misalnya, Bu, kita boleh nggak lihat sertifikat Ibu? Kalau kita nggak ngasih, nggak boleh lihat. Gitu. Boleh nggak kita lihat nick Ibu? Kalau kita nggak ngasih, nggak bisa lihat gitu loh. Jadi kita mau bikin privacy nih sistemnya. Jadi lebih ke kayak fitur lain dari blockchain gitu. Jadi keuntungannya kita keep data kita,
segala pun gitu ya, foto lah apa itu, kalau nggak di sistem blockchain itu setiap orang berhak menyimpan datanya sendiri. Nah, ini sentralnya ini ya, si centralized system ini yang biasanya berbahaya gitu, karena kalau misalnya peduli lindungi dicuri, dibobol atau down, kita nggak bisa ke mall, kita nggak bisa ke airport, kita nggak bisa sekolah. Karena kalau satu sistem aja, ya semua bergantung ke dia ya. Kalau dia dijebol, kacau. Tapi kalau misalnya pakai blockchain, jadi verifikasinya ada di dalam blockchain, si mallnya tuh ngelihat gitu, misalnya, ini orang nih, Bu mau ke mall. Jadi lihat di blockchainnya nanti. Dia request gitu, oke nggak, gue boleh nggak lihat data lu? Saya kata kita, boleh, oke lu boleh lihat data gue nih. Oke, oh lo ternyata hijau, ya boleh masuk ke mall gitu. Jadi terus dilihat sama node lain juga gitu. Jadi node lain itu, maksudnya si node lain itu melihat transaksi itu, bahwa datanya nggak kelihatan, tapi transaksinya tahu gitu. Itu bisa cepet banget jadinya verifikasinya gitu. Kalau ini kan saya peduli lindunginya lagi down gitu ya, mati gitu, udah selesai semua. Kayak WhatsApp kan waktu itu pernah down atau Facebook down kan, orang semua nggak bisa pakai aja semuanya gitu. Gitu Bu Maya. Nah kalau misalnya Bu Maya pengen punya ya, saya sistem pengen di blockchainin. Satu, cari konsultan blockchain dulu. Saya punya beberapa teman yang Kak Cika punya, mereka emang jago-jago implement. Karena itu mesti dilihat dulu sistem ini tuh apa sih yang mau di blockchainin gitu misalnya. Terus concernnya di mana nih, di transaksinya, di security-nya, di privacy-nya, atau di apanya gitu. Kan ada yang misalnya, nah ada contoh Bu Maya, teman Kak Cika tuh punya perusahaan musik. Dia punya perusahaan musik ya, isinya artis-artis nih. Jadi ada artis, misalnya artis-artis punya lagu gitu. Nah mereka tuh mau dijual gitu, misalnya si artis ABCD gitu. Dari dulu tuh perusahaannya nggak bisa berkembang. Kenapa? Karena si artisnya nggak bisa jualan lagu, Bu Maya. Jadi kayak dia cuma punya 1 lagu, 2 lagu gitu. Tapi dia pengen jualan karyanya. Nah, si perusahaan ini tuh nyimpen karya-karya orang yang nggak masuk ke billboard gitu loh, nggak masuk ke apa sih namanya kalau di artis tuh, label gitu, nggak masuk label karena terlalu kecil. Kayak misalnya nih ya, ada satu ibu dia suka nyanyi lagu gereja gitu. Nah, terus siapa misalnya kalau dia nggak punya, dia suka nyanyi lagu gereja, atau misalnya Kak Cika suka ngaji atau nyanyi lagu kasidah gitu, atau ceramah gitu atau apa, tapi mau dijual, gimana cara ngejualnya gitu, gue nggak tahu jual. Nah, si perusahaannya tuh nyimpan si artis-artis yang kayak gini gitu. Nah, sama dia rencananya nih, dia udah jualan nih, cara jualannya tuh intinya gini, gimana caranya supaya orang tuh beli royalti kan. Jadi kalau misalnya dia masang muter lagu itu, orang ini dapat duit. Susah kan? Paling akhirnya bisa beli. Misalnya, Pak, saya beli lagu Bapak ya. Berapa harganya? 2.000 lah gitu. Ya udah itu dia boleh dapat MP3-nya nih. MP3 misalnya gitu. MP3-nya 2.000 perak, ini forever dia boleh denger lah gitu ya. Iya nggak Bu Maya? Kayak gitu. Nah, problemnya tuh satu, cuman sekali beli kan. Nanti kalau dikopiin ke orang lain, ya udah gitu, dia nggak dapat duit lagi kan. Kayak sekarang misalnya artis-artis sekarang misalnya kayak siapa, misalnya band-band yang udah lama gitu, band apalah ya udah lama misalnya, itu kan mereka suka nggak dapat duit walaupun lagu mereka dinyanyiin lagi sama orang lain kan. Sebenarnya itu nggak boleh gitu. Nah problem satu ini sekali beli, problem dua duitnya kecil gitu. Dulu tuh belum bisa bayar 2.000 gitu, lewat bank ongkosnya 5.000 gitu kan. Mau pakai apa bayarnya, dulu tuh nggak ada penduitan, pembayaran micropayment tuh nggak ada. Jadi si perusahaan itu struggling. Nah sekarang dia mau implement tuh di blockchain supaya apa? Supaya nanti ya gini, misalnya nih, dia beli ya, tapi mungkin sistemnya jadi blockchain, jadi bukan centralized ke perusahaan ini. Tapi begitu misalnya ada orang nih misalnya Z, dia misalnya katakan memutar lagunya si A ini langsung dapat duit gitu. Nah, Kak Cika belum kebayang konsepnya, apakah ada playernya gitu kayak misalnya Apple Music-nya atau Spotify-nya atau gimana gitu ya. Tapi di blockchainin, jadi pada saat dia dengerin lagu itu si orangnya dapat duit. Nanti ada Y dengerin lagunya si B gitu, si B dapat duit gitu. Jadi selama si musiknya ada di blockchain, si pembelinya ada di blockchain,
kalau terjadi transaksi pasti dapat duitnya gitu Bu Maya. Nah itu tuh sistem yang kalau kata Kak Cika bagus banget gitu karena udah gitu nggak ada yang bisa cari, nggak ada yang nyuri duitnya, nggak ada yang motong duitnya langsung nyampe, si artisnya juga seneng, jadi dia seneng setiap kali ada yang denger lagunya dia dapat duit, terus paymentnya langsung masuk ke dompetnya dia, nggak usah misalnya nunggu dulu kayak TikTok artisnya kan, gue nunggu dibayar dulu nih sama TikTok, duitnya masih di TikTok, dia udah untung 30 juta tuh duitnya belum turun sama TikTok belum gitu, iya masih proses administrasi atau apa. Kalau ini mah langsung aja duitnya langsung ada di wallet gini gitu, di wallet yang Kak Cika gitu, langsung dapat gitu, duitnya langsung bisa gitu, bisa dipakai. Maksudnya ya bisa dirubah jadi rupiah gitu atau apa, tapi langsung masuk wallet gitu lumayan. Jadi satu harus cari konsultannya, dua ya nanti mereka yang kan codingin sistemnya. Dan ini masih mahal sih karena emang ilmu baru ya. Jadi programmernya baru sedikit banget nih yang bisa blockchain, yang ngerti tuh baru sedikit banget. Jadi rebutan orang-orang juga, dan kita masih harus educate orang-orang juga bahwa nggak semua harus pakai blockchain gitu. Jadi ada yang sistem-sistem udahlah nggak usah blockchain dulu lah. Gitu. Kalau belum harus mah nggak usah dulu. Tapi kalau udah urgent ya udah harus invest gitu. Begitulah kira-kira ceritanya. Nah, next-nya Kak Cika akan cerita lagi cryptocurrency ini sebenarnya. Sama blockchain lebih jauh. Sama pengen cerita sebenarnya NFT sama DeFi sih, supaya Bu Maya lebih kebayang lagi seperti apa sih gitu ya si teknologi ini. Nah, karena nanti tuh sebenarnya kayak orang bikin metaverse, kita udah mulai beli tanah tuh. Misalnya ada metaverse-nya Facebook atau metaverse-nya siapa, kita bisa beli aset di sana gitu, dan nanti ya bayarnya harus pakai wallet, nggak pakai mata uang kita, pakai cryptocurrency. Jadi juga bagus aja sih kalau misalnya mau coba bikin ini akun Binance dulu gitu ya. Saya Bu Maya daftar gitu, login, daftar, beli. Itu nanti ada verifikasinya beberapa hari gitu. Jadi nanti ya udah, misalnya oke, saya mau taruh 1 juta di AVAX gitu, dapat berapa AVAX gitu. Nanti akan ada itunya, statistiknya selalu hari ini duitnya jadi berapa, hari ini jadi berapa gitu. Atau pakai inilah punya kita gitu ya, lokal. Tapi sama sih, dia juga pakai back end-nya pakai punya Binance sebenarnya. Cuman front end-nya ada si toko kripto aja, dia bikin beda tampilan aja gitu. Gitu Bu Maya. Nanti kita berlanjut. Ada pertanyaan dulu nggak Bu Maya? Ini ngomong-ngomong soal wallet, jadi kepikir wallet yang app yang di handphone ini kan ada, saya belum pernah pakai sih karena mau pakai juga ya nggak berani juga sih gitu. Ini kan buat masukin apa sih, saya juga nggak ngerti juga. Soalnya nih begitu dibuka cuma ada gambar, mungkin buat masukin itu gitu, sertifikat atau apa ya? Pernah Tadi tahu? Bu pakai wallet apa sih? Yang kayak gini nih. Belum ini cuma ada app-nya. App-nya apa namanya coba? Nggak kelihatan, buruk. Dulu. Coba ya, kita share. Bentar, mana Bu? Oh, itu ya. Oh, itu bukan crypto wallet deh kayaknya. Hah? Itu Apple Wallet gitu? Iya, itu di app ya? Iya. Itu kayaknya Apple Wallet deh, duitnya Apple deh. Maksudnya walletnya Apple deh itu. Coba ya, Apple Store kan itu? Iya. Oke. Iya, nah itu tuh pakai Apple Wallet. Kalau Apple Wallet mah jarang dipakai sih di sini tuh, kayak GoPay-nya di Apple lah itu mah, bukan cryptocurrency itu. Oh, saya pikir buat nyimpen apa gitu, enggak ya? Enggak. Kalau Apple Wallet kalau di Amerika atau di sana sih enak kayak GoPay. Jadi kalau kita bayar tuh tinggal pakai Apple, cetet gitu, enak banget. Tapi di kita kayaknya belum payment pakai itu deh. Tidak. Oh, gitu. Tidak ini. Ya sudah. Saya nggak pernah pakai, cuman saya pikir nih apa gitu ya, nggak berani aja. Iya, kayaknya nanti yang kalau perlu mah itu deh, crypto wallet deh, harus deh. Ya sudah. Oke. Oke, Bu Maya. Nanti kabarin ya. Kalau Kenzi itu dia kan belajar kayak coding gitu, tapi
kesannya saya nggak tahu dia belajar apa aja sih kalau itu kayak main-main gitu. Nah, anak-anak itu tricky Bu. Jadi dia itu kan kalau kita mah coding tuh emang bikin sesuatu terus emang mau ngapain gitu ya. Nah, kalau di Roblox itu kayak gini loh. Kenzie misalnya bikin tokoh. Si tokohnya ini kan kalau baru jadi itu nggak bisa mati Bu. Nah itu tuh kalau biar mati harus kita coding. Jadi kita harus bilang bahwa kalau ada player ketembak maka dia health-nya sama dengan 0. Terus dia invisible. Harus gitu. Nah Kenzie itu belajar coding dengan game. Jadi maksudnya dengan bikin game. Jadi nanti kayak kemarin Kak Cika mau nambahin skor. Maunya gimana Ken? Ditembak atau di apa? Jadi kita bikin codingnya tuh. Ini kalau ada player ada tembak, si player yang nembak dapat skor, player yang ditembak mati gitu. Nah itu tuh pakai coding, jadi nanti bilang player yang ini, if player yang ini nembak, dia dapat skor, tulis di layar, si player yang ketembak itu health-nya jadi 0, terus dia mati gitu. Terus bisa misalnya, Kak mau bikin koin, oke di dalam gamenya ada koin ya, ya. Nanti kalau kita nabrak koin itu kita dapat duit ya, ya. Nanti kita bikin ada satu variabel. Kalau playernya nabrak si benda ini, bendanya hilang, tapi kita jadi dapat duit gitu, Bu Maya. Jadi emang apparently itu kayak main game, cuman itu ya si Roblox Studio itu di sebelah kanan itu ada panel codingnya. Jadi di sebelah kanan tuh ada script-script yang kadang-kadang Kenzie tuh suka udah panjang gitu kodenya. Ken ini di sebelah mana nih senjatanya yang mana? Jadi senjatanya udah banyak, playernya udah banyak. Jadi mau player yang mana, mau senjata yang mana nih, codingnya beda. Jadi kalau misalnya mau senjata yang ini, player yang ini, kita masih sambungin gitu. Oh, oke, senjatanya harus ini, player ini, codingnya berarti sebelah sini sama sebelah sini. Di bagian ini gitu. Anak-anak harus biasanya gitu, karena kalau misalnya disuruh coding yang, ya kita membuat, menghitung segitiga, luas segitiga gitu tuh, aduh pasti nggak mau. Terus apa keluarnya gitu? Inputnya sisi kali sisi bagi 2 terus hasilnya 6. Mereka cuman oh gitu. Nggak semua anak suka. Nah, kalau pakai Roblox tuh biasanya lebih mau karena Kak bisa nggak bikin gedungnya hancur? Wah, codingnya susah juga nih gitu. Kita coding dulu. Jadi harus gini ya pelan-pelan. Ini tapi kan pas dijalanin kan kelihatan tuh gedungnya gimana, orangnya gimana tuh mereka seneng. Biarlah kalau anak-anak bisa sampai main-main ya. Iya, emang harus main ambil gitu. Papanya kan nanya, orang main game aja kenapa mesti kursus sih? Saya nggak bisa jawab. Oh iya, tapi Ken itu ya jago ya. Susah ya. Oh, kemarin juga ada yang bilang, anak saya kok main game ya? Hah? Ini Bu bikin coding ini. Susah lagi codingnya. Kenzi itu apa lagi? Kenzi itu plus lagi dia jago itu lagi, apa namanya? Jago bikin ini asetnya. Jadi udahlah. Jadi Kenzi itu bisa gini, Bu. Kenzi itu kadang-kadang gini nanya, Kak Cika harus gini gimana? Terus gimana Ken? Kan ini harus gini-gini. Nanti Kenzi coba cari snippet kode gitu di internet. Terus nanti dia coba pasang sendiri. Kalau nggak bisa baru nanya dia, kok ditambahin ini nggak jalan sih Kak Cika? Tadinya Kenzi tuh mau gini tapi nggak jalan. Ya udah baru dibantuin. Enggak Ken, ini variabelnya ganti dulu. Tapi dia bisa gitu udah nyari. Kodenya tuh dia udah tahu, oh gue harus nambahin ini tuh bisa. Jadi bukan cuma ngegambar aja, Kenzi juga jago lah pokoknya. Tapi hari-hari banyak main game melulu, saya pusing mau nyuruh dia bikin tugas susah banget. Oh, gitu ya. Tapi Kenzi pinter sih. Ya kesel lah sampai-sampai. Karena tugas apa nggak dikerjain, tapi lucu gitu. Ken, kamu tuh nggak pernah belajar computer science, kok dapat 100 sih? Nah, kan? Ikut Kak Cika, itu diketawa. Bener, Kenzi itu pinter. Aduh. Terus dia bisa gini loh Bu Maya, misalnya gini, kita lagi diam kan, dia kadang-kadang suka ngomong-ngomong, kadang-kadang ngomong aja, kadang-kadang nyanyi. Terus kadang-kadang ada temennya misalnya gini, ih kamu kok gitu aja nggak bisa sih, kan gini, itu si Kenzi yang ngajar. Gini, kata Kenzi, si coba kesini ke tempat gue diajarin sama dia. Gini loh, ini kayak sini, ini gitu. Udah itunya diganti aja jadi gini. Oh ya udah, Kenzo kasih tahu gitu. Kenzi suka diam-diam terus tiba-tiba dia udah bisa terus ngajarin temennya. Oh iya, makasih ya gitu. Lucu lah pokoknya. Itu kalau yang dikirim terakhir apa sih itu? Mana Bu? Ada yang kemarin dikirim terakhir tuh apa sih? Lomba. Kenzi kalau mau ikut ayo lah. Jadi bilangin aja sama Kak Cika langsung, karena kalau
Kadang-kadang Oh. dia suruh ikut lomba tuh susah. Iya, ini tuh lomba inovasi teknologi. Sebenarnya kalau Kenzi ada ide, ya bisa kita kerjain sama-sama nanti. Cobain aja diajak mesti sama Kak Cika, sama Tapi saya. boleh ya sama Bu Maya ya. Ya udah nanti kalau Ya gitu oke nanti. aja sih saya. Ya. Ya udah, soalnya lombanya juga gratis online lagi. Lumayan loh kalau Ya. nanti kalau gitu kasih katanya sama Kenzi. Ya. Ya. Ya, makasih ya. Oke Bu Maya, makasih banyak ya. Sampai ketemu ya, kabarin ya. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat siang.